Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu pada hari ini, karena Engkau memberi kami nafas hidup, rahmat kesehatan, perlindungan dalam hidup, dan selalu menyertai kami dari saat ke saat. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kepadamu, rapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat membuka hati kami, membuka telinga kami, membuka seluruh diri kami, mendengarkan firman kebenaran. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 5, ayat 17 sampai 30. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh, saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada Anak untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara Anak. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan.
Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Yesus adalah putra Bapa. Ketika dia mengatakan kepada orang-orang Yahudi bahwa dialah putra Allah, orang-orang Yahudi tidak menerimanya. Mereka bahkan berencana untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus tidak gentar. Yesus tidak takut. Yesus tetap mewartakan Injil Kerajaan Allah. Karena ia percaya bahwa segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadanya sebagai putra Allah. Sehingga ia datang untuk mewartakan kebenaran kepada semua orang. Ia datang hanya untuk melaksanakan kehendak Bapanya di dunia. Allah Bapa menghendaki supaya Yesus mewartakan Injil atau kabar sukacita kepada siapapun yang percaya kepada Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Sehingga dari hari ke hari ia selalu berusaha untuk mendengar apa maunya Allah Bapa, supaya ia menyampaikannya kepada semua orang. Ia sadar bahwa apapun yang ia ingin sampaikan kepada umat, ia mesti selalu mendengar apa yang dikehendaki oleh Allah Bapanya. Ia tidak pernah mewartakan sesuatu dari dirinya sendiri. Artinya, Yesus amat terikat dengan Allah Bapa. Yesus amat akrab dengan Allah Bapa. Sehingga apapun yang ia sampaikan, apapun yang ia wartakan, semua berasal dari Allah Bapa di sorga. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Kita mesti yakin bahwa Yesus adalah putra Allah. Ia datang dari Allah untuk membebaskan kita dari segala salah dan dosa kita. Bila kita yakin demikian, maka kita sedang percaya kepada Allah Bapa di surga. Barang siapa percaya kepada Allah Bapa, maka ia mesti percaya kepada Yesus. Barang siapa percaya kepada Yesus, dia akan percaya kepada Allah Bapa. Ini mau menunjukkan bahwa ada kesatuan antara Yesus dan Allah Bapa di surga. Dengan demikian, apapun yang kita sampaikan kepada Allah Bapa di surga, mesti di dalam dan melalui Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari, semoga kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Kemudian kita selalu berusaha untuk mendengarkan sabda Tuhan melalui pengajaran Yesus, kemudian kita wartakan di dalam kehidupan harian kita. Semoga demikian. Marilah berdoa. Tuhan Bapa yang Maha Baik, kami percaya bahwa Yesus adalah putra-Mu dan Engkau telah menyerahkan segala kuasa di surga dan di bumi kepadanya. Maka bantulah kami dengan Roh Kudus agar kami percaya bahwa di dalam namanya kami akan berjumpa dengan Dikau yang adalah Bapa pencipta langit dan bumi beserta isinya. Bapa yang Maha Baik, inilah harapan kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari berkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.